Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok Linux Slackware. Di sini kami ingin melanjutkan eh, modul 2 latihan ketiga. Ini yang pertama itu kami disuruh untuk mencoba beberapa perintah dari perintah-perintah dasar Slackware. Yang pertama itu CD. Nah, CD itu sendiri eh, berfungsi untuk mengubah direktori kerja. Perintah ini digunakan untuk berpindah dari satu direktori ke direktori lain dalam sistem file. Nah, yang kedua itu PWD. Ini untuk menampilkan kita sedang berada di direktori mana ya. Ini kita sedang berada di root. Nah, yang ketiga itu ls-al. Nah, ini menunjukkan menampilkan daftar semua file dan direktori saat ini. Selanjutnya itu kita cd etc. Nah, perintah cd etc ini untuk membuka file yang setelah membuka direktori setelah slash ini. Kita bisa masukkan bin atau semacamnya. Nah, selanjutnya itu coba ls min al more. Nah, perintah ini menunjukkan menampilkan daftar file-file yang lebih banyak. Seperti perintahnya itu more, lebih banyak dari lsal biasa. Lanjut, kita ketik cs. Nah, ini untuk melacak setiap pengguna terdaftar yang memiliki akses ke suatu sistem. Lanjut ke ls-1. Ini untuk menampilkan isi dari direktori etc. Kita coba cd titik cd titik. Nah, ini untuk membuat kita keluar dari etc. Nah, terlihat di sini kita sudah tidak berada di etc ya. Kita lanjut ke nomor 2, kita disuruh lanjutkan penelusuran pohon pada sistem file menggunakan cd, ls, pwd, dan cat. Telusuri direktori bin, user bin, sbin, pmp, dan boot. Nah, yang pertama kita lakukan itu kita ketik cd slash bin. Nah, kita sudah masuk ke dalam bin ya. Untuk kita coba menampilkan isi dari bin itu. ls-1 bin. Nah, ini isi dari bin tersebut. Coba kita lakukan perintah ls-al. Nah, seperti ini dia file-file yang ada dalam bin. Lanjut, kita masuk ke kita coba ketik pwd. Nah, sini ditunjukkan kita berada di bin ya. Lanjut, kita masuk ke usr bin ya. cd slash usr slash bin. Oh, maaf. Kita harus keluar dulu dari bin dengan menggunakan perintah cd titik titik pwd. Nah, kita sudah berada di oh, cd titik titik pwd. Nah, kita sudah tidak berada di direktori yang manapun. Coba kita masuk ke usr bin. cd usr bin. Nah,
Lihat di sini kita coba ketik pwd. Nah, kita sudah masuk ke dalam USR bin ya. Jadi kita coba perintah ls-1. Ini isi dari USR bin. Terlihat banyak ya. Kita masuk ke ls min l. Nah, mungkin ini isi dari file-file yang ada di USR bin. Kita lanjut, kita keluar terlebih dahulu dengan perintah cd titik-titik. Lagi cd titik-titik karena kita masih berada di USR. Sorry, cd titik-titik. Nah, kita sudah tidak berada di directory manapun. Selanjutnya kita coba masuk ke sbin, cd sbin. Nah, kita sudah masuk di sbin. Coba kita cek pwd. Nah, kita sudah berada di sbin. Kita telusuri coba ls-1. Nah, lanjut ke tmp. Kita keluar terlebih dahulu ke cd tmp. Sorry. Nah, kita sudah ada di tmp. Kita lihat pwd. Nah, ini ls-1. Nah, ini dari isi dari tmp ya. Kita klik ls. Nah, ini juga file-file yang tersembunyi dari tmp. Nah, kita keluar cd titik, kita masuk ke boot, cd boot. Kita sudah berada di boot. Terus kita pwd. Nah, kita ada di boot ya. Ketik ls-1. Kita ketik ls al. Mungkin kurang lebih sama ya seperti yang sebelum-sebelumnya. Lalu kita masuk ke nomor 3, yakni kita disuruh untuk menelusuri direktori dev, identifikasi perangkat yang tersedia, identifikasi TTY, ketik UMI siapa pemilik yang digunakan. Nah, kita masuk ke cd dev. Kita sudah masuk di dev. Lalu kita lihat. Nah, nah, ini kita mengidentifikasi perangkat yang tersedia. Lalu kita ketik UMI. Nah, ditunjukkan di sini siapa kita. Oke, kita masuk ke nomor 4. Kita disuruh untuk menelusuri direktori proc. Jadi, kita masuk dulu ke dalam direktori proc ya. Nah, kita disuruh menampilkan isi dari file interrupts, device, CPU info, mem info, dan uptime menggunakan perintah cat.
Nah, ini isi dari file interrupts ya, menggunakan perintah cat. Oke, lanjut kita melihat dari isi dari file device menggunakan perintah cat device. Nah, ini terlihat di sini device satu memori dan ah, 4TY device console input USB CPU. Lanjut kita disuruh untuk menampilkan isi file CPU info menggunakan oke CPU info. Nah, disinilah CPU info dari isi dari file CPU info. Prosesor, CPU family, model name. Lanjut kita disuruh menampilkan isi file meminfo. Ini dia isinya. Kemudian kita disuruh menampilkan uptime. Nah, ini dia uptime-nya. Kemudian nomor 5 kita disuruh mengubah directory home ke user lain secara langsung menggunakan cd username. Jadi kita keluar dulu, kita masuk ke home, kita langsung pindah ke user lain. Kita coba, oh sorry, Hmm, cd. Nah, harusnya di sini kita sudah pindah ke root ya. Coba kita cek. Nah, sini terlihat kita sudah pindah ke root langsung dengan perintah cd/root. Kita langsung pindah ke user root dari home. Jadi 06 kita disuruh kembali ke home. Nah, kita gunakan saja perintah cd-2. Kemudian kita kembali ke cd. Kita lihat pwd. Nah, sudah berada di home ya. Oke, kita lanjut ke nomor 7 yaitu membuat subdirectory work and play. Di sini kita ketik saja mkdir work play. Lalu kita enter. Sini kita ketik ls min 1. Lalu kita enter. Nah, sudah terlihat di sini ada tampilan work dan play-nya. Kita lanjut ke nomor 8 yaitu menghapus subdirectory work. Di sini kita ketik saja rm dir work. Enter. Lalu kita ketik untuk mengeceknya apakah work sudah terhapus, kita ketik saja ls spasi min 1. Lalu kita enter. Nah, di sini worknya sudah terhapus ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor 11 yaitu ubahlah subdirectory play dan buat simbolik link dengan nama terminal yang menunjuk ke perangkat TTY. Apa yang terjadi jika melakukan hard link ke perangkat TTY? Baik, lalu kita masuk dulu ke play-nya ya. Ketik cd play. Jadi kita sudah masuk ke play. Kita ketik ln min s. Terus slash dev slash tty. Terus kita ketik terminal. Eh, Kami sudah tadi sudah membuatnya ya. Jadi file exist katanya. Kami sudah membuatnya sebelumnya. Lanjut kita tulis ketik ln dev slash tty
terminal underscore hardlink. Nah, di sini tertulis file to create hardlink terminal hardlink invalid cross device. Beberapa alasan mengapa hardlink mungkin tidak berhasil yaitu hardlink hanya dapat dibuat di dalam sistem file yang sama. Jika Anda mencoba membuat hardlink ke file di dalam sistem file yang berbeda, itu tidak akan berhasil. Jika file yang dicoba buatkan hardlinknya tidak ada, hardlink tidak dapat dibuat. Kita mungkin tidak dapat memiliki hak akses yang diperlukan untuk membuat hardlink. Sebaliknya, Symlink dapat merujuk ke file yang ada di sistem file yang berbeda dan lebih fleksibel dalam banyak kasus. Jika Symlink berfungsi tetapi hardlink tidak, kita disuruh untuk memeriksa batasan sistem file dan hak akses untuk hardlink. Kita masuk ke nomor 12, yaitu buatlah file bernama hello.txt yang berisi kata hello world. Dapatkah Anda gunakan CP menggunakan terminal sebagai file asal untuk menghasilkan efek yang sama? Oke, di sini kita masukkan echo, oh, masukkan hello world, hello, tapi nama filenya hello.txt. Oh, untuk menggunakan copy terminalnya, kita memasukkan perintah cp terminal, terminal, hello.txt. Nah, di sini kita bisa mengisikan kata-kata dengan manual. Misalnya yang seperti yang kita inginkan tadi, yakni hello world. Nah, untuk melanjutkan ke perintah selanjutnya, kita cukup menekan Ctrl D. Nah, jadi kesimpulannya itu kita bisa membuat symbolic link dengan menggunakan terminal, namun kita harus menulisnya dengan manual. Masuk nomor 13. Apa yang terjadi jika copy hello.txt ke terminal? Yang terjadi kita ketik cp hello.txt terminal. Kita enter. Nah, yang terjadi adalah kita masuk ke nomor 15, yaitu hapus directory work dan isinya dengan satu perintah, yaitu kita ketik saja rm min rf work. Nah, kita cek dengan ls min 1. Enter. Nah, sudah tidak ada wordnya. Demikianlah penjelasan dari kami. Slackware Linux. Terima kasih. Oh. Maka yang keluar adalah yang kita ketik tadi, yaitu di cp terminal hello.txt. Kita masuk ke nomor 15, yaitu hapus directory work dan isinya dengan satu perintah, yaitu kita ketik saja rm min rf work. Nah, kita cek dengan ls min 1. Enter. Nah, sudah tidak ada wordnya. Demikianlah penjelasan dari kami. Slackware Linux. Terima kasih.